Nah viewers, di episode kali ini Sherlock akan mengunjungi tempat bersejarah yang melahirkan kesadaran nasional tentang sebuah pergerakan untuk menuju pemikiran modern. Tempat lahirnya organisasi modern pertama kali ini bernama Budi Utomo. Sebelum menjadi sebuah museum, bangunan yang nampak seperti rumah sakit ini sempat dijadikan sekolah kedokteran yang didirikan Belanda dengan nama Stovia. Atau yang awalnya dikenal sebagai Sekolah Kedokteran Jawa, di mana para pemuda cerdas asal Pulau Jawa ini diajarkan sebagai juru suntik. Namun mereka yang tidak puas hanya sebagai juru suntik, ingin diajari lebih, yaitu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Letaknya tak jauh dari RSPAD Gatot Subroto. Jika viewers ingin mengunjungi museum ini dengan mengendarai mobil pribadi, viewers bisa menuju Atrium Senen, yang tak jauh dari sana viewers akan melihat petunjuk jalan menuju Museum Kebangkitan Nasional. Sedangkan jika viewers menggunakan kendaraan umum, bisa menggunakan Transjakarta atau kereta menuju Senen. Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum sejarah yang menyajikan informasi dan koleksi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan sejarah kebangkitan nasional. Koleksi yang disajikan juga banyak menceritakan tentang bagaimana tempat ini dulunya sebagai Sekolah Kedokteran Jawa dan lahirnya organisasi kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo. Dan kali ini ada Pak Isnadi yang menjelaskan jenis koleksi apa saja yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini. Ini dia. Jadi museum ini adalah Museum Kebangkitan Nasional. Koleksinya terdiri dari sebagian besar adalah dokumentasi peralatan kedokteran dan juga foto-foto. Itu ada bagian perawatan yang disebut dengan bagian yang merawat koleksi itu. Jadi tiap hari sebenarnya dilakukan perawatan, yaitu oleh samping itu untuk kebersihannya cleaning service. Kalau yang perawatan koleksinya ada bagian yang merawat koleksi, ada bagian tersendiri. Itu yang dilakukan tiap bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu ada ruang khusus namanya lab untuk perawatan koleksi. Koleksi di sini bisa kita bagi menjadi 2 jenis. Satu adalah peralatan kedokteran, satu lagi adalah dokumentasi sejarah pergerakan nasional yang dari peristiwa 08 kebangkitan nasional sampai proklamasi kemerdekaan. Jadi mengenai alat kedokteran itu yang dulu digunakan untuk praktek sekolah Stovia. Stovia itu adalah School Tooth Orthopedic Arsen, artinya sekolah kedokteran untuk bumi putra. Nah, kalau yang di sejarah pergerakannya itu terdiri dari dokumentasi yang tadi saya sampaikan itu. Saat masuk ke dalam museum, tepat di sebelah kiri terdapat tugu 2 tangan yang saling menggenggam. Tugu ini menjadi senter berbeda saat kita memasuki Museum Kebangkitan Nasional. Kira-kira makna apa yang ingin disampaikan dari tugu ini? Itu adalah tangan-tangan patah. Itu dalam rangka waktu itu memperingati 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia. Jadi ada 2 versi yang mengartikan tangan-tangan patah itu. Satu adalah semangat persatuan dan kesatuan, karena jabat tangan itu semangat persatuan kesatuan. 2 ada yang mengartikan bahwa dokter itu selalu menggunakan pikiran dan tangannya dalam menjalankan tugasnya. Mungkin 2 pengertian itu. Melihat bangunan dari museum ini, kita akan disajikan gaya Belanda yang ada di setiap ornamennya. Jendela besar dan pintu yang sangat tinggi sangat mencirikan gaya Belanda kental di gedung ini. Jadi museum ini untuk melestarikan warisan budaya, samping itu adalah untuk sarana wisata dan pendidikan. Untuk wisata karena Jakarta kan kurang sekali tempat wisata, mungkin di sini bisa melihat-lihat tempat bersejarah. Nah, untuk pendidikan di sini adalah tempat berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi kita bisa belajar sejarah di sini dari Budi Utomo, mungkin tokoh-tokoh lain, Muhammadiyah, Indiste Party, atau tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita jadikan panutan dalam kita berkehidupan. Satu lagi mengenai kedokteran. Jadi kita bisa membayangkan peralatan-peralatan kedokteran yang dulu digunakan oleh pelajar di Stovia ini, karena ini adalah sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Mungkin
untuk siswa atau mahasiswa atau masyarakat umum, bahkan untuk turis asing bisa melihat, membandingkan peralatan-peralatan yang ada di sini, termasuk gedung-gedung ini dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat umum. Dulu ada 4 museum, dilebur menjadi 1 museum, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Karena di sini tempat peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo yang 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu perubahan pertama. Yang kedua tahun 82 itu kita pindah ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga gedung ini tetap menjadi Museum Kebangkitan Nasional, tapi koleksinya kalau yang pertama itu sampai tahun 50, tapi dipindah mundur karena ada Museum Sumpah Pemuda, ada Museum Naskah Proklamasi, sehingga kita hanya yang peristiwa 1908, peristiwa Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita kembalikan, bahkan nanti rencananya kita susun sampai masa sekarang, bahkan mungkin untuk ke masa depan, karena ruang-ruang terutama sejarah pergerakannya itu kita tidak akan habis dan kita kembangkan terus sesuai dengan zamannya. Nah, itulah viewers penjelasan koleksi yang disampaikan oleh Pak Isnudi. Koleksi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional mendominasi peralatan kedokteran dan penjelasan sejarah yang terjadi di bangunan ini. Koleksi yang masih tersimpan rapi dengan penyimpanan di sebuah kaca untuk meninggalkan jejak sejarah ke generasi selanjutnya. Museum sudah pasti menjadi sarana pendidikan yang bukan hanya untuk kalangan pelajar, tapi juga masyarakat umum dan internasional.